Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Natania Askar dengan NIM 670422316 dari kelas D3 MP 4603. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang materi dari mata kuliah manajemen produk. Materi yang pertama yaitu value creation dan customer value. Value creation sendiri adalah aktivitas untuk meningkatkan nilai guna dari suatu produk, sedangkan customer value yaitu nilai pelanggan. Nah, nilai pelanggan ini terbagi menjadi 3. Nilai yang diterima pelanggan, jumlah nilai bagi pelanggan, dan biaya total yang dikeluarkan oleh pelanggan. Nah, value ini sendiri memiliki macam-macam. Yang pertama, economic value, kedua, physical value, lalu emotional value, social value, cognitive value, political value, teknologi value, dan yang terakhir service value. Nah, dan materi selanjutnya yaitu analisis pelanggan. Perusahaan perlu menganalisis pelanggan karena dari analisis pelanggan itulah kita dapat menentukan pasar dan target yang bagaimanakah yang cocok dengan produk yang kita buat. Dari analisis pelanggan sendiri bisa dilihat dari consumer behavior dan consumer environment. Lalu yang selanjutnya adalah forecasting atau peramalan. Forecasting sendiri adalah jumlah total yang diharapkan dapat tercapai dalam sebuah perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu. Fungsi forecasting ini sendiri adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika, lalu untuk membantu mengatur anggaran perusahaan. Selanjutnya untuk memberikan dasar bagi sistem pemantauan bagi si perusahaan itu. Lalu forecasting ini juga untuk membantu perencanaan produksi, dan yang terakhir untuk analisis keuangan. Dan analisis keuangan ini sendiri berfungsi untuk menilai suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini dilakukan agar produk terus berkelanjutan, sehingga produk dari sebuah perusahaan ini tidak ketinggalan zaman atau tergerus oleh teknologi. Selain itu, strategi pengembangan produk ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Dan yang kedua, berfungsi untuk produk life cycle yang semakin pendek. Dan yang ketiga, untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Yang keempat adalah sasaran keuangan, dan yang kelima verifikasi usaha, dan yang terakhir adalah untuk regulasi. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan strategi produk bundling. Strategi produk bundling adalah strategi di mana produk dijual secara bersamaan, sehingga produk bundling ini sendiri dapat meningkatkan minat beli konsumen itu. Selain itu, produk bundling juga bermanfaat untuk meningkatkan penjualan perusahaan dan meningkatkan loyalitas konsumen, sehingga konsumen lebih memilih produk perusahaan tersebut dibandingkan produk yang lain. Dan yang terakhir yaitu pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru ini memiliki proses pengembangan produk. Nah, yang pertama itu penciptaan ide, yang kedua penyaingan ide, ketiga pengembangan konsep, dan yang keempat pengujian konsep, yang kelima pengembangan strategi pemasaran, keenam analisis bisnis, ketujuh pengembangan produk dan pemasaran uji, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.